Pada suatu hari, terdapat seorang ibu dan anak yang sedang berbelanja keperluan hariannya. Mereka pun sedang memilih-milih daging, hingga suatu saat sang anak melamun. Kenapa nak? Kok melamun? Ini loh bu, coba ibu lihat deh kedua ayam ini. Dia kan jenisnya sama mereka, tapi kok ukurannya kayak berbeda gitu ya? Oh, ini kenapa bisa berbeda itu banyak faktornya. Misalnya dari perlakuan yang berbeda. Misalnya nih ya, yang ayam ini diberi makan yang banyak, lalu yang ini sedikit. Jadi beda deh mereka ukurannya, padahal jenisnya sama. Oh, kalau gitu, misalnya kalau kita rawat mereka dengan perlakuan yang sama dari kecil, berarti nanti tubuhnya akan identik dong? Bisa aja sih, tapi bisa jadi juga enggak. Loh, kenapa enggak? Itu tergantung dari genetiknya. Hah? Genetik? Iya, genetik itu yang membuat ciri khas pada setiap makhluk hidup. Jadi, setiap makhluk hidup itu mempunyai genetik yang berbeda-beda. Genetik itu dapat tersalurkan dari protein yang disintesis di dalam sel tubuh kita. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, yuk simak penjelasan ini. Disimak baik-baik ya. Di dalam sebuah sel eukariotik terdiri dari banyak organel sel. Semua organel sel memiliki fungsi masing-masing. Satu di antara organel sel yang sangat istimewa adalah inti sel atau yang biasa disebut dengan nukleus. Mengapa istimewa? Karena sifat yang nanti akan muncul pada kita disebabkan oleh apa yang ada di dalamnya. Dalam inti sel ada yang namanya benang kromatin yang tersusun dari butiran-butiran kromatin. Butiran kromatin ini terdiri lagi dari DNA yang menyimpan materi genetik yang kita punya. Di dalam DNA, materi genetik disimpan dalam bentuk basa nitrogen. Hal tersebutlah yang membuat kita memiliki sifat yang mirip dengan ayah ataupun ibu. Dalam menentukan sifat yang akan muncul, dipengaruhi oleh aktivitas protein fungsional dari suatu enzim. Jenis enzim yang berbeda akan menimbulkan fenotip yang berbeda pula. Jadi, untuk mempelajari bagaimana informasi genetik dalam DNA diekspresikan dalam suatu makhluk hidup, berikut akan dijelaskan proses sintesis protein melalui sebuah simulasi. Rantaian panjang DNA terdiri dari dua untaian DNA dengan basa nitrogen yang berpasang-pasangan. Nah, kok ada huruf-huruf random sih? Jadi, setiap huruf itu melambangkan nitrogen pada DNA. Di antaranya G yaitu guanin, A yaitu adenin, C yaitu sitosin, dan T yaitu timin. Pada RNA tidak terdapat basa nitrogen timin, namun terdapat urasil yang menggantikannya, dilambangkan dengan U. Dalam dua untaian DNA, satu di antara untaian DNA tersebut adalah DNA antisense yang akan berfungsi sebagai template pada proses transkripsi nanti. Sedangkan untaian yang satunya adalah DNA sense yang akan berfungsi sebagai pengkode. Kita masuk ke proses transkripsi. Proses transkripsi terjadi di nukleus. Proses ini merupakan proses pembentukan mRNA atau RNA messenger pada template DNA antisense. Dalam membentuk mRNA, helikase akan memisahkan dua untaian DNA. Kemudian RNA polimerase akan menempel pada untaian DNA untuk membantu membentuk mRNA melalui basa-basa nitrogen yang terombang-ambing di nukleus. Basa nitrogen dengan kode-kode khusus pada DNA akan menentukan kode genetik yang terdiri dari 3 urutan basa nitrogen yang akan membentuk rantai mRNA. Ketika sudah terbentuk rantaian panjang mRNA, mRNA tersebut akan berjalan keluar dari nukleus menuju sitoplasma. Sedangkan DNA antisense dan DNA sense akan berpasangan kembali.
keluar dari nukleus akan pergi menuju ke sitoplasma. Setibanya di sitoplasma, mRNA akan berhenti ketika ribosom kecil menempel padanya. Dan kemudian ribosom besar akan melengkapi ribosom kecil. Ribosom yang biasa disebut dengan pabrik protein akan mengapit rantai mRNA di tengah-tengahnya. Pada Gendong saat aku, inilah please. proses translasi terjadi. Translasi merupakan proses menerjemahkan urutan kodon pada mRNA menjadi rantai asam amino membentuk polipeptida atau protein. Ketika mRNA diapit pada ribosom, molekul tRNA yang membawa asam amino akan membaca kodon mRNA yang terdiri dari 3 basa nitrogen. Ia akan memberikan asam amino yang sesuai. tRNA dengan antikodon UAC akan membaca kodon AUG dan memberikan asam amino methionine. Saatnya pamer. Antikodon ACG akan membaca kodon UGC dan akan memberikan asam amino cysteine. Aku akan merevive-mu. Kemudian antikodon AUA akan membaca kodon UAU dan memberikan Santai, asam amino kita bisa. tyrosine. Antikodon UGG akan membaca kodon ACC dan akan memberikan asam amino threonine. Semua aman. Dan yang terakhir, pada kode genetik UAA, antikodon pada tRNA tidak dapat membacanya, Aku nge-lag. sehingga ia tidak memberikan asam amino apapun. Aku mau, Namun akan makasih. muncul sebuah kode, yaitu kode stop, yang melambangkan berakhirnya proses translasi. Maju untuk membantai. Asam amino yang berbentuk rantaian panjang akan terlepas dari ribosom. Rantaian panjang asam amino tersebutlah yang kita kenal sebagai polipeptida atau yang disebut dengan protein. Demikianlah proses sintesis protein dari kelompok kami. Sekian penjelasan dan simulasi dari kami. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih.